Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun perkenalkan kami dari kelompok 2 RBL Fisika Dasar 1 dari TPB 30 dengan judul Pengaruh Laju Aliran Fluida karena tekanan udara terhadap roket air dengan hukum Bernoulli. Selamat menyaksikan. Saya Edo Hidayat dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 123170017. Saya Rizky Fernanda Salim dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 123170026. Saya Syafa Salsabila dari Prodi Teknik Geofisika dengan NIM 123120027. Saya Nabila Putri dari Prodi Teknik Geofisika dengan NIM 123120020. Saya Muhammad Febriardanto dari Teknik Telekomunikasi dengan NIM 123400013. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan roket air: botol plastik 2 buah, pompa, lakban, pipa diameter setengah inch 1 meter, dop penutup pipa paralon 3 buah, kabel tis secukupnya, lem selang stainless steel 1 buah, plastik 1 buah, pentil ban 1 buah, obeng, pensil, gunting, pisau, sirip roket 3 buah, penggaris, gergaji, air secukupnya, lem pipa, lem Korea, serta stopwatch. Untuk langkah-langkah pembuatan roket air adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah disiapkan untuk membuat roket air. Yang kedua, ukur botol plastik, lalu potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Lalu, sambungan kedua botol tersebut dengan menggunakan lakban dan lem, serta pasangkan 3 sirip roket yang sudah dibuat. Yang ketiga, ukur pipa dengan ukuran 3 cm, lalu potong dan hubungkan pada ujung botol yang telah disambungkan. Yang keempat, panaskan bagian ujung botol dengan memasukkan plastik untuk menyumbat tekanan udara yang masuk, lalu masukkan pipa sehingga botol dapat leluasa untuk dipasang dan dilepas. Yang terakhir, buatlah pola pada stopma bekas. Dan cara kerja roket air adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang katup pompa sepeda ke katup ujung roket. Pompa sampai merasa botol penuh dengan udara dan lepaskan katup pompa. Yang kedua, tempatkan roket di tanah dan arahkan ke atas. Saat melepas tutup botol secara perlahan, roket akan meluncur ke atas. Yang ketiga, berhati-hatilah untuk tidak menggunakan terlalu banyak atau terlalu sedikit air. Jika terlalu banyak, maka akan terlalu berat dan roket air tidak akan mampu naik. Jika terlalu sedikit, maka roket air tidak akan mendapatkan tekanan udara yang cukup untuk terbang. Untuk membuat roket air yang efektif, penting untuk menjaga jumlah air yang digunakan tetap konstan. Yang keempat, selalu luncurkan roket di luar ruangan untuk menghindari kerusakan di dalam ruangan. Jika udara di dalam botol tidak mencukupi, ada kemungkinan terjadi kebocoran. Kebocoran dapat ditutup dengan solatip atau tanah liat. Yang terakhir, jangan melakukan eksperimen yang terlalu ekstrim atau berbahaya. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan jangan melakukan eksperimen di lokasi berbahaya.
Berikut materi mengenai pengaruh laju aliran fluida karena tekanan udara terhadap roket air dengan hukum Bernoulli. Dalam materi ini membahas topik mengenai fluida dinamis, roket air, prinsip hukum pada roket air, alat dan bahan langkah pembuatan roket air, cara kerja roket air, kekurangan dan kelebihan, saran, serta kesimpulan. Apakah kamu tahu mengenai fluida dinamis? Pada kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ternyata kita sering menerapkan hukum-hukum fisika dasar loh teman-teman. Nah, salah satu hukum fisika dasar yang sering kita gunakan yaitu prinsip fluida dinamis. Oh iya, pada Research Based Learning atau RBL kelompokku ini, kita membuat roket air sederhana yang menerapkan prinsip fluida dinamis. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis merupakan zat gas ataupun zat cair yang berjalan atau bergerak, mempunyai kecepatan konstan atas waktu. Fluida dinamis yang tidak berubah batas atas volume, tidak kental maupun tidak turbulen atau tidak menghadapi rotasi. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Wahana tekan yang berfungsi sebagai mesin roket biasanya terbuat dari botol plastik yang ringan. Air dipaksa keluar oleh udara yang dihasilkan dari tekanan pompa yang kuat dan rapat, biasanya udara yang telah terkompresi. Roket air bekerja dengan menerapkan beberapa prinsip, yaitu 1. Hukum tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H, di mana P sama dengan tekanan hidrostatis, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman benda dalam cairan. Hukum kekekalan momentum. Rumusnya adalah P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dalam kilogram meter per detik, M adalah massa benda dalam kilogram, dan V adalah kecepatan benda dalam meter per sekon. Selanjutnya ada hukum Bernoulli. Rumusnya adalah P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat ditambah Rho GH2, di mana Rho adalah massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, P1 adalah tekanan ketinggian 1, V1 kecepatan pada ketinggian 1, H1 tinggi ketinggian 1, P2 tekanan pada ketinggian 2, V2 kecepatan pada ketinggian 2, dan H2 tinggi di ketinggian 2. Keempat, hukum 3 Newton. Rumus gaya gesek adalah Fg sama dengan V dikali N, di mana Fg merupakan gaya gesek yang satuannya adalah N, V merupakan koefisien gesekan, dan N merupakan gaya normal yang satuannya adalah N. Rumus gaya berat adalah W sama dengan M dikali G, di mana W merupakan gaya berat yang satuannya N, M merupakan massa benda yang satuannya kilogram, dan G merupakan gravitasi bumi yang satuannya M per sekon kuadrat. Yang selanjutnya yaitu rumus berat sejenis S sama dengan Rho dikali G, di mana S merupakan berat jenis yang satuannya N per M kubik, Rho merupakan massa jenis yang satuannya kilogram per M kubik, dan G merupakan berat benda yang satuannya N, kum Pascal. Rumusnya adalah P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan, F merupakan gaya, dan A merupakan luas. Hukum tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Hukum kekekalan momentum merupakan peristiwa tumbukan sentral. Momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Hukum Bernoulli merupakan tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Hukum 3 Newton merupakan setiap aksi akan menimbulkan reaksi, sehingga apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya akan memberi gaya kembali, yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama meskipun arahnya nanti akan berlawanan. Untuk memperoleh jarak terjauh, carilah sudut optimal peluncuran roket. Umumnya sudut peluncuran yang optimal yaitu 45 derajat sampai dengan 60 derajat Celcius. Kekurangan dan kelebihan roket air. Kelebihan dapat menjelaskan prinsip kerja roket air. Barang-barang yang digunakan mudah ditemukan, mudah dalam proses pembuatan. Launcher yang digunakan sebagai alat penerbang roket air dapat diatur sudutnya sesuai dengan sudut yang diinginkan. Roket air diberi sirip agar dapat terbang jauh dan bisa melawan adanya gaya gesek udara. Kekurangan
Launcher yang digunakan belum ada alat ukur tekanan sehingga belum diketahui berapa gaya tekan yang dihasilkan. Launcher yang dibuat belum ada kunci roket air sehingga roket yang diluncurkan terbang tanpa adanya pengontrolan. Pada launcher sering terjadinya kebocoran udara akibat dari kurang telitinya pengeleman yang diaplikasikan. Saran, launcher yang digunakan harus dibuat lebih teliti dan lebih baik agar air tidak merembes keluar roket sebelum roket diluncurkan. Kesimpulan, roket air dapat diluncurkan dengan adanya perbedaan tekanan antara bagian dalam dan bagian luar botol. Tekanan di dalam botol sangat tinggi, sehingga roket memulai dengan mendorong keluar udara di dalam botol dan mendorong keluar air sehingga tekanan di dalam dan di luar botol sama. Tinggian peluncuran roket ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu luas penampang roket, udara yang dipompa ke dalam roket, jumlah air yang mengisi roket, dan massa roket. Telah selesai pemaparan research based learning dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.